Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Emda Fasya Putra dengan NPM 21150611101 dari kelas PSTID. Di sini saya akan presentasikan logika dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Materi-materinya yang pertama ada pengantar logika, kedua proposisi dan tabel kebenaran, 3 proposisi majemuk, 4 pembuktian validitas argumen, 5 tautologi dan ekuivalensi logis, ke-6 penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan ke-7 ada tableau semantik. Yang pertama pengantar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Di dalam logika terdapat suatu argumen dan proposisi. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama ada proposisi atomik, merupakan suatu pernyataan yang tidak dapat dipecah lagi. Yang kedua, ada proposisi majemuk, merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan dua predikat, atau bisa juga terdiri atas dua proposisi tunggal. Yang ketiga, ada implikasi, proposisi bersyarat, suatu yang dianggap ada karena sudah dirangkum dalam fakta. Jika P, maka Q. Yang keempat, ada biimplikasi atau diimplikasi, adalah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang berarti jika P maka Q dan jika Q maka P. Contoh soal, yang pertama ada 5 pangkat 2 sama dengan 25. Apakah ini pernyataan? Iya. Apakah ini proposisi? Iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar atau true? Yang kedua ada proposisi dan tabel kebenaran. Logika proporsional adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis, logical derivation, dari proposisi-proposisi. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Contoh soalnya, buktikanlah dengan tabel kebenaran, Devan suka bermain sepeda dan belanja. Yang ketiga ada proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Perangkai proposisi sebagai berikut. Nomor 1, dengan simbol sebagai berikut dibaca negasi yang berarti tidak atau bukan. Yang kedua, dengan simbol sebagai berikut dibaca konjungsi yang berarti dan. Yang ketiga, dengan simbol sebagai berikut dibaca disjungsi yang berarti atau. Keempat, dengan simbol sebagai berikut dibaca implikasi yang berarti jika, maka. Yang kelima, dengan simbol sebagai berikut dibaca biimplikasi dengan arti jika dan hanya jika. Yang keenam, dengan simbol sebagai berikut dibaca exclusive or yang berarti atau hanya salah satu. Yang ketujuh, dengan simbol sebagai berikut dibaca not and yang berarti bukan dan. Yang ke-8, dengan simbol sebagai berikut dibaca not or yang artinya bukan atau. Contoh soalnya, diketahui proposisi-proposisi sebagai berikut. P, pemuda itu baik, dan Q, pemuda itu rajin. Nyatakanlah dalam bentuk simbolik. Pemuda itu baik dan rajin, pemuda itu baik tapi tidak rajin, pemuda itu tidak baik maupun tidak rajin. Keempat, ada pembuktian validitas argumen. Argumen dikatakan valid jika implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya merupakan tautologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan benar.
Argumen invalid jika semua hipotesa benar, tapi kesimpulan salah. Cara menguji validitas argumen yaitu menggunakan tabel kebenaran, menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid. Bentuk-bentuk argumen yang valid, yang pertama ada modus ponens, kedua modus tollens, ketiga simplifikasi, keempat konjungsi, kelima silogisme hipotesis, keenam silogisme disjungtif, dan ketujuh dilema konstruktif, dan kedelapan dilema destruktif. Contoh soal, nomor 1, buktikanlah kevaliditasan argumen berikut. Devan suka makanan pedas atau asin. Jadi Devan tidak suka makanan pedas. Devan tidak suka makanan pedas, jadi Devan suka makanan asin. Yang kelima ada tautologi dan ekuivalensi logis. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi di dalamnya. Ekuivalen logis adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dua kalimat tersebut ekuivalen secara logika bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Contoh soalnya, buktikanlah bahwa pernyataan berikut adalah tautologi. Negasi P, maka Q, atau negasi P. Keenam, penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak dapat disederhanakan lagi. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar, yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Contoh soalnya, apakah benar negasi P maka Q ekuivalen dengan P atau Q?
Yang ketujuh, tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu, yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Contoh soalnya buktikanlah dengan tableau semantik A atau negasi B, B dan negasi C, dan C maka A. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.